Pembahasan soal-soal semester 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Semoga kalian beserta keluarga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku yang berbahagia, pada hari Senin ini Pak Ahmad akan membahas soal-soal baik di Al-Qalam maupun pada buku paket. Baiklah, yang pertama Pak Ahmad akan membahas soal Al-Qalam halaman 12 latihan 6. Untuk mempersingkat waktu, sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kalian sudah disiapkan Al-Qalamnya dan alat tulisnya? Nanti kita akan membahas bersama-sama. Yang pertama, arti takwa menurut bahasa. Langsung saja ya, Pak Ahmad membacakan soal terus jawabannya. Arti takwa menurut bahasa adalah B. Menjaga. Yang kedua, janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertakwa adalah C. Surga. Ketiga, lafadz yang melengkapi hadis haitsu ma kunta adalah ittaqillaha, yang D. 4. Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5. Lawan dari sifat takwa adalah ingkar. 6. Orang yang bertakwa akan hidup bahagia di mana? Di dunia dan akhirat. 7. Wa'adbi, lafadz tersebut mengandung arti wa'adbi dan ikutilah. Wa'adbi'il hasanata tamhuha, ikutilah. Wa'adbi sayyi'atal hasanata, maaf salah. Wa'adbi sayyi'atal hasanata, dan ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. 8. Lafadz berikut yang mengandung arti kebaikan, yaitu lafadz al-hasanah. 9. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus keburukan dengan wa'adbi sayyi'atal hasanah, dengan kebaikan. 10. Contoh ketakwaan yang dilakukan di masjid adalah berjamaah dengan khusyuk. Romawi 2. Hadis tentang takwa diriwayatkan oleh Rawahut Tirmidzi, yaitu yang meriwayatkan Imam Tirmidzi. 2. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan hadis tentang takwa yaitu bernama siapa? Ngan Abi Dzarin, dari Abi Dzar. 3. Orang yang bertakwa akan dimasukkan oleh Allah di mana? Di surga. 4. Orang yang selalu melakukan kejahatan akan dimasukkan ke dalam neraka. 5. Kita diperintahkan untuk melaksanakan semua perintah Allah. 6. Orang yang bertakwa disebut muttaqin. 7. Ketika guru menerangkan, kita harus memperhatikan, bisa mendengarkan juga bisa. 8. An-nasa artinya manusia. 9. Selalu berbuat baik kepada tetangga adalah contoh sikap takwa di lingkungan mana? Masyarakat. 10. Bergaulah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Romawi 3. Jelaskan pengertian takwa. Menurut istilah, takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Secara singkat seperti itu. 2. Berilah 3 contoh sikap takwa yang dilakukan di sekolah. Contohnya bagaimana? Yang pertama, patuh kepada bapak ibu guru.
Yang kedua, belajar dengan tekun, belajar dengan rajin. Yang ketiga, tidak ramai ketika diterangkan oleh guru kalian. 3, beri 3 contoh sikap takwa yang dilakukan di rumah. Contohnya bagaimana? Yang pertama, patuh kepada orang tua. Kedua, contohnya bicara yang sopan kepada orang tua. Contoh yang ketiga yaitu membantu orang tua, membantu mencuci piring, mencucikan motor ayahnya, atau mencucikan mobil ayahnya, dan lain sebagainya. 4, sebutkan 3 fadilah atau hikmah bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya, yang pertama, orang yang bertakwa akan mulia di sisi Allah. Yang kedua, hikmahnya, keburukan yang telah dilakukan itu akan terhapus dengan kebaikan yang dilakukan. Yang ketiga, manusia tersebut, orang yang bertakwa tersebut akan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Nomor 5, tulislah hadis tentang takwa beserta terjemahnya. Ittaqillaha haitsuma kunta. Jadi dalam hadis ada berapa bagian? Ada 3, sanad, matan, dan rawi. Sanad itu sandaran hadis, matan isi hadis, rawi yang meriwayatkan. Nah, isi hadis berarti apa? Matan. Matanya bagaimana? Ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Untuk terjemahnya bisa kalian cari di buku kalian. Selanjutnya kalian buka halaman 14 tentang uji kompetensi akhir semester 1. Langsung saja ya. Yang pertama, surat Al-Asr terdiri dari berapa ayat? Al-Asr terdiri dari 3 ayat. Yang kedua, Al-Asr diturunkan setelah surat apa? Setelah surat Al-Insyirah. 3, lafadz yang mengandung arti nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran adalah menasihati dalam kebenaran. Wa tawasau bil haq. Kalau wa tawasau bisab berarti menasihati dalam apa? Kesabaran. Yang jawabannya yaitu wa tawasau bil haq. 4, menurut Quran surat Al-Asr, di antara golongan orang yang dianggap merugi adalah, yang merugi itu siapa? Yang pertama yaitu tidak mau beriman dan memperbanyak bekal di dunia. 5, innal insana lafi khusr. Pernyataan yang terkandung pada ayat tersebut artinya innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, dalam keadaan rugi. Jadi pernyataan bahwa kebanyakan manusia itu berada dalam kerugian. 6, surat Al-Asr urutan surat yang ke 103. 7, surat Al-Quraisy diturunkan di kota Makkah. 8, hadzal bait, artinya maksudnya hadzal bait itu adalah Ka'bah. 9, rezeki dari Allah akan diperoleh dengan cara usaha. Dalam surat Al-Quraisy yang disebutkan bahwa salah satu usaha yang dilakukan untuk mendapatkan rezeki itu caranya bagaimana di dalam Al-Quraisy, yaitu dengan cara berdagang. Kaum Quraisy berdagang. 10, Allah yang telah memberi makan mereka, yaitu mereka maksudnya yaitu orang Quraisy, untuk menghilangkan lapar. Hal tersebut dijelaskan dalam surat Al-Quraisy ayat ke-4. 11, lafadz yang mempunyai arti musim panas, yaitu as-saif. 12, orang Quraisy melakukan perjalanan untuk berdagang pada musim dingin ke negara mana? Ke negara Yaman. Jadi ketika musim dingin ke negara Yaman, ketika musim panas kemana? Ke negara Syam. 13,
Wala yahuddu ala ta'ami, lanjutannya yaitu ta'amil al-miskin. 14 alladzina hum yura'un, lafaz ayat tersebut terdapat di dalam surat Al-Ma'un ayat yang ke-6. 15 surat Al-Ma'un diturunkan setelah surat At-Takatsur. 16 surat Al-Ma'un menempati urutan surat yang ke-107 di dalam Al-Quran. Jumlah seluruh surat di dalam Al-Quran ada berapa? Ada 114. 17 maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang yang bagaimana? Sholat kok celaka, yang bagaimana sholatnya? Yaitu orang yang lalai dari sholatnya. 18 seorang anak yang ditinggal mati oleh ayahnya disebut apa? Ya, yatim. Kalau ditinggal mati ibunya berarti piatu. Ditinggal keduanya berarti yatim piatu. 19 surat At-Takatsur terdiri dari 8 ayat. 20 Alhaakumut Takatsur. Pernyataan berikut ini yang sesuai dengan kandungan ayat di atas adalah yaitu peringatan bagi orang yang hidup bermegah-megahan. 21 Allah akan mempertanyakan harta yang dimegah-megahkan di dunia. Hal itu terungkap di dalam surat At-Takatsur yang berbunyi tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian mereka akan ditanya tentang pada hari itu tentang nikmat yang telah Allah berikan. 22 orang yang hidup bermegah-megahan akan dimasukkan ke dalam neraka apa? Neraka jahim. 23 dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Terjemahan tersebut sesuai dengan surat At-Takatsur, Quran surat At-Takatsur ayat keberapa? Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui, yaitu ayat ke-4. Summa kalla saufa ta'lamun, bunyinya seperti itu. 24 yang termasuk contoh bacaan idhar halqi. Idhar halqi apa? Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah, ha, kha, ain, win, ha. Nah, contohnya yang mana? Yang D, yanhauna. Idhar dibaca apa? Jelas. Yanhauna, nun sukunnya dibaca jelas. 25 yang termasuk bacaan ikhfa hakiki adalah ikhfa hakiki, hurufnya ada berapa? 15. Tak sakjim tal jai sin shin shad dot ta dha fa qaf kaf. Adzabun syadid. Yang A. 26 idhar artinya jelas. 27 yang termasuk huruf idhar. Huruf idhar tadi ada berapa? 6. Hamzah, ha, kha, ain, win, ha. Yang termasuk huruf idhar yang mana? D, ain, kha, hamzah. 28 seseorang yang beramal dengan ikhlas itu akan mendapat apa? Kalau beramal akan mendapat pahala. 29 innamal binniyat. Ini hadis tentang apa? Niat. Bagaimana? Innamal a'malu binniyat. 30 apabila niat tidak disertai dengan keikhlasan itu akan timbul sifat apa? Riya. Yaitu memamerkan sesuatu di hadapan orang, tujuannya supaya dipuji oleh orang lain. 31 salah dalam niat membuat amal ibadah seseorang akan bagaimana? Kalau niatnya salah, ibadahnya tersebut akan sia-sia. 32 hadis adalah perkataan, perbuatan, dan
ketetapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 33. Orang yang bertakwa disebut muttaqin. 34. Kalau perbuatannya, muttaqin itu orangnya, kalau perbuatannya disebut takwa. 34. Contoh ketakwaan yang dilakukan di tempat bermain. Ketika kalian bermain dengan teman kalian, contoh ketakwaannya bagaimana? Yaitu tidak curang. 35. Al-hasanata, arti lafaz di samping adalah al-hasanah, yaitu kebaikan. Romawi 2 lafaz wal asr, artinya demi masa atau demi waktu. Nomor 2, manusia akan merugi apabila tidak pandai memanfaatkan waktu. Yang ketiga, surat Al-Quraisy diturunkan sesudah surat At-Tin. 4. Orang-orang Quraisy melakukan perjalanan untuk berdagang pada musim panas ke negara mana? Negara Syam. Ketika panas ke negara Syam, ketika dingin ke negara mana tadi? Ya, Yaman. 5. Al-ma'un artinya barang-barang berguna. 6. Terlalu hemat dalam mendermakan harta di jalan Allah itu akan menimbulkan sifat apa? Sifat kikir, sifat bakhil, sifat pelit. Salah satunya sama, kikir, bakhil, pelit. 7. Surat At-Takatsur menerangkan tentang orang yang suka bermegah-megahan. 8. Membaca Al-Quran dengan baik dan benar hukumnya adalah wajib. Kalau mau belajar ilmu tajwid hukumnya bagaimana? Fardu kifayah. Membacanya Al-Quran dengan baik, dengan tajwid yang baik, itu hukumnya wajib. 9. Ikhfa artinya samar atau samar-samar. 10. Wa khaliqin nasa bihulukin, lanjutannya yaitu wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Hasanin jawabannya. Romawi 3. Yang pertama, sebutkan orang yang terhindar dari kerugian sesuai dengan isi kandungan surat Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang pertama, yang terhindar dari kerugian yaitu orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang saling menasihati dalam kebenaran, orang yang saling menasihati dalam kesabaran. Nomor 2, sebutkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada orang Quraisy sesuai dengan Quran surat Al-Quraisy ayat keempat. Yaitu yang pertama nikmatnya yaitu nikmat berupa rizki makanan. Yang kedua, Allah telah memberikan rasa aman dari ketakutan, dari rasa ketakutan. 3. Sebutkan 3 macam perintah yang terdapat dalam isi kandungan hadis tentang takwa. Perintahnya bagaimana? Ittaqillaha haitsuma kunta. Yaitu kita diperintah untuk takwa di mana saja kita berada. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Yang kedua, perintahnya apabila kita terlanjur melakukan suatu keburukan, maka segera kita melakukan suatu kebaikan supaya kebaikan itu bisa menghapus keburukan yang telah kita lakukan. Yang ketiga, wa khaliqin nasa bihulukin hasanin, yaitu bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik, akhlak mulia. 4. Berikan 3 contoh takwa yang dilakukan di sekolah. Tadi sudah, yaitu rajin belajar, tidak ramai ketika diterangkan oleh guru kalian, hormat kepada guru kalian, dan lain sebagainya. 5. Apakah yang dimaksud dengan bacaan idhar? Idhar adalah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah
ha, kho, ain, wain, ha. Berikan 2 contoh bacaan idhar halqi. Contohnya min khauf, min hadin, man amana, jurufin harin, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya yaitu untuk buku paket, kalian buka halaman 77. Langsung saja, surat Al-Asr adalah surat ke-103 berdasarkan urutan dalam Al-Quran. Kata Al-Asr berarti waktu atau masa. Kedua, menurut surat Al-Asr bahwa manusia yang berada dalam keadaan merugi adalah orang yang tidak saling menasihati dalam kebenaran. Ketiga, surat Al-Asr terdiri dari 3 ayat. 4. Surat Al-Asr terkait dengan pertikaian antar kelompok masyarakat Arab yang berawal dari sikap saling iri antar kelompok. Sikap iri itu menimbulkan benih permusuhan di antara mereka. Kebiasaan ini dilakukan terutama pada waktu ngasar. 5. Surat yang menceritakan kehidupan perdagangan orang Quraisy adalah surat Al-Quraisy. 6. Perjalanan dagang orang Quraisy pada zaman jahiliyah diantaranya dilakukan pada musim dingin dan musim panas. 7. Di antara kandungan surat Al-Quraisy yaitu B. Perintah kepada orang Quraisy untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. 8. Salah satu faktor yang menyebabkan agama Islam cepat menyebar hingga berbagai pelosok wilayah di Jazirah Arab adalah perdagangan. 9. Suku yang mendapat kepercayaan menjaga Ka'bah yaitu suku Quraisy. 10. Surat yang menjelaskan tentang ciri para pendusta agama yaitu adalah surat Al-Ma'un. 11. Lanjutan dari potongan ayat alladzina hum an sholatihim adalah sahun. 12. Di antara ciri-ciri orang yang mendustakan agama yaitu 1, 2, dan 4. 1 yaitu orang yang menghardik anak yatim. 2. Tidak memberi makan fakir miskin. 4. Orang yang lalai dalam sholatnya. 13. Nama surat At-Takasur berasal dari kata At-Takasur yang diambil dari ayat pertama yang berarti bermegah-megahan. 14. Berikut ini yang merupakan surat Madaniyah. Nah, coba kalian baik, tadi sampai nomor 14 yang termasuk surat Madaniyah, suratnya yaitu yang panjang yaitu surat Toha. 15. Neraka Jahim diperuntukkan bagi orang yang bermegah-megahan dalam urusan dunia. 16. Ilmu tajwid, ilmu yang mengajarkan tentang bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Sedangkan tujuan mempelajari ilmu tajwid yaitu memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan bacaan lisan. 17. Hukum mempelajarinya yaitu fardu kifayah. Yang nomor 18 yang termasuk bacaan idhar, nun mati atau tanwin bertemu hamzah ha, kho, ain, win, ha, yaitu man amana. 19. Contoh bacaan ihfa yang termasuk bacaan ihfa yaitu yang C, fa amma man thaqulat. 20. Toiron ababil, contoh bacaan idhar yang di garis bawah yaitu toiron ababil, idhar. 21. Bersungguh-sungguh dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah, pengertian dari takwa. 22. Dalam hadis riwayat Abu Dzar disebutkan bahwa salah satu cara untuk menghapus dosa adalah dengan berbuat baik. 23. Beribadah karena ingin dipuji orang lain dinamakan riya. 24. Setiap amal manusia tergantung pada niat. Dan yang terakhir, niat yang baik adalah niat yang berasal dari apa? Hati nurani. Baik, itu yang kita bahas pada hari ini. Mari kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku yang berbahagia, kalian dalam minggu-minggu ini, setelah 1 minggu ini ada tanggal 1 Desember kalian akan melaksanakan PAS. Oleh karena itu kalian persiapkan materinya, kalian belajar dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai malas-malasan. Baiklah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.